Kamu tuh diminta sama Allah, wahai para orang tua. Wahai para orang tua, kamu diminta Allah bukan cuma untuk membesarkan badan mereka doang. Bukan untuk membesarkan badan mereka sampai bisa setinggi itu, sampai bisa sebesar itu, bukan. Kamu diminta Allah juga untuk membesarkan hatinya, maka besarkan hati anak-anakmu. Besarkan hati anak-anakmu. Sampaikan kepada mereka bahwa mereka adalah hamba yang terpilih dari begitu banyak hamba-hamba Allah di atas muka bumi ini. Enggak semuanya Allah izinkan sujud kepada Allah. Anakmu iya. Enggak semua orang di atas muka bumi ini Allah izinkan untuk mengerjakan sholat, untuk bersyahadat kalimat la ilaha illallah. Ada banyak di antara mereka yang lebih cakep, lebih pinter, lebih kaya daripada anak-anakmu. Orang tuanya lebih kaya, lebih mapan daripada dirimu. Akan tapi Allah nggak kasih itu. Kamu, anakmu adalah satu dari sekian orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan kalian untuk menghadap kepada Allah, menyebut nama Allah, bertasbih kepada Allah, sujud kepada Allah, memanggil-manggil nama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepadamu dan kepada keluargamu. Syukuri itu. Kok malah sibuk-sibuk mikir bahwa kalau saya kaya, saya mulia. Kamu mulia. Seperti apapun nilai saldomu, seberapapun harta yang kamu punya, kamu mulia. Sebab kamu hamba Allah Subhanahu wa taala. Kamu mulia sebab kamu umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak mulia sebab mereka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah lupakan itu dan jangan pernah jadikan anakmu lupa kepada hal itu. Kamu harus menyampaikan hal ini kepada anak-anakmu. Kemudian pelajaran lain dari Ummu Umarah, cintai Nabi sebisamu mencintai seseorang. Nih Ummu Umarah nih teman-teman saya sekalian, ada anak, ada suami, ada diri sendiri. Emang gak takut kalau perang dirinya mati? Itu perang sama mati deket banget. Meskipun memang tanpa perang juga kematian masih sesuatu yang deket. Tapi tuh kalau perang itu di depan mata yang namanya kematian. Betul gak? Itu ya udah perang pulang, kalau nggak hidup ya kalau nggak mati gitu kan. Udah habis selesai perang kan tinggal dihitung aja tuh korbannya berapa, maksudnya yang tewas berapa, yang hidup berapa, udah tinggal dihitung aja gitu. Tapi Ummu Umarah ketika cintanya kepada Nabi Muhammad penuh seluruh ruang jiwanya, dia nggak lagi peduli sama apa yang bisa saja terjadi pada dirinya ataupun pada keluarganya. Dia ambil pedang, dia bela Nabi Muhammad SAW dengan sepenuh kekuatan. Itu cinta teman-teman. Dan cinta tuh kekuatannya luar biasa. Saya sangat berharap kamu, saya, kita semuanya dalam hidup bersenjata dengan senjata cinta. Dalam hidup kita ini bersenjatalah kamu dengan senjata cinta. Sebab hidup ini adalah tentang peperangan. Peperangan mengalahkan bisikan-bisikan setan, peperangan mengalahkan hawa nafsu, peperangan menghadapi hal-hal yang haram-haram gitu kan. Ini kayak adik-adik nih yang masih pada pacaran. Kenapa kamu terus-terusan pacaran? Karena cinta. Oke boleh, sekarang nih kamu pacaran karena kamu cinta. Tapi saya kasih tahu deh, kalau cintamu kepada Allah dan Rasulnya lebih besar daripada cintamu kepada dia dan cintamu kepada dirimu sendiri, cintamu kepada Allah dan Rasulnya akan mampu mengalahkan cintamu kepada yang tidak halal. Saya sampaikan sekali lagi, untukmu yang sedang berada dalam hubungan yang haram, untukmu
yang sedang berada dalam hubungan yang tidak halal. Siapapun kamu, kamu mempertahankan hubungan tersebut, kamu bilang karena cinta. Betul, itu mungkin karena cinta. Tapi saya bilangin, cinta kamu yang itu cinta yang rendah. Cinta yang bahkan orang-orang yang gak beriman pun dikasih rasa cinta yang kayak begitu. Maaf teman-teman saudariku sekalian, kalau cinta yang ujungnya adalah kamu berdua-duaan, kamu telepon-teleponan sampai malam-malam, maaf ya, kalau yang kayak begituan tuh, itu namanya syahwat. Itu tuh binatang juga punya. Kucing tuh kok udah berisik, katanya dia mau kawin. Kamu tuh jangan pas kalau kamu lagi cinta kayak begitu, kamu jadi berisik tuh kayak kucing. Adik-adik, teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, itulah kayak begituan tuh cinta-cinta yang rendah, cinta-cinta yang membawamu kepada dosa. Sering saya sampaikan padamu, cinta sejati tidak membawa kepada dosa. Cinta sejati membawa kepada surga. Cinta sejati membawa kepada Allah Sang Pencipta. Cinta sejati menuntunmu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Cinta yang sejati seperti itu. Cintanya ibu kepada anaknya, cinta istri kepada suaminya, cinta suami kepada istrinya. Meskipun ada banyak perempuan-perempuan cantik di luar sana menggodanya, dia tidak tergoda dengan mereka semuanya karena dia mencintai istrinya. Itu namanya cinta sejati. Cinta seorang istri yang meskipun suaminya nggak bisa kasih dia banyak hal, nggak bisa ngasih dia liburan kemana-mana, nggak bisa ngasih dia barang-barang mewah, tapi dia tetap istiqomah mencintai suaminya sebab dia tahu suaminya adalah hamba Allah, berpeluh, berkeringat untuk bisa menafkahi keluarganya. Maka dia tidak tertarik kepada yang haram-haram di luaran. Meskipun ada beberapa yang berusaha mendekatinya, dia tutup pintu hatinya sebab dia cinta kepada suaminya. Dia tahu cintanya kepada suaminya bisa membawanya kepada surga. Dia tahu cintanya kepada suaminya, lirih doanya ketika mendoakan suaminya, tengadah tangannya ketika mendoakan keluarganya, bisa membawanya kepada berada di barisannya Nabi Muhammad di akhirat nanti. Itulah yang namanya cinta sejati. Cinta sejati tidak membawamu kepada dosa. Cinta sejati membawamu kepada kedamaian dalam jiwa. Cinta sejati membawamu kepada rasa nyaman hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.